Hai YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati, channel tempat gua backup ilmu dan bikin konten-konten random. Oke, sesuai dengan judul, kali ini gua bakal mengunboxing sekaligus mereview sebuah paket STB murah yang dibanderol dengan harga kurang dari Rp200.000. Apakah worth it untuk dicoba? Buat kalian penasaran? Yuk, lanjut tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Jadi ceritanya gue ini kepikiran buat beli STB ya di marketplace. Jadi kenapa gue kepikiran buat beli STB? Karena channel TV analog sekarang itu sudah susah dicari ya. Bahkan di daerah Jawa Barat, saya pernah waktu itu di tempat saudara ya, itu hanya dapat satu channel aja, yaitu TVRI ya, sedangkan yang Global TV dan lainnya sudah tidak ada ya. Jadi program pemerintah itu kan mengalihkan dari channel analog ke digital, itu fungsinya agar jaringan internet itu semakin luas ya, karena channel analog itu dia memakan banyak jalur, sedangkan channel digital hanya memakan sedikit jalur saja, sehingga banyak jalur yang tidak terpakai dan bisa dipakai untuk jaringan yang lain. Oke. Nah, oleh karena itu gue beli di Tokopedia. Nah, ini harganya kurang dari 200.000. Link produknya udah saya taruh di deskripsi ya. Oke, yuk kita lanjut saja unboxing. Oke, ini dia kotak dari STB nya ya. Ini mereknya Paragon, merek yang banyak dipakai orang-orang ya. Sebenarnya Paragon ini merek yang standar ya. Kalau mau yang bagus lagi itu ada merek LG dan sebagainya, tapi ini saya beli yang Paragon aja karena harganya murah ya. Dan kita juga dapat ini ya, kabel HDMI. Ini panjangnya kira-kira 1,5 meter ini kayaknya. Jadi dalam pembeliannya di situ ada 3 pilihan, ada standar, paket A dan paket B. Nah, ini saya pilih paket A karena saya juga butuh kabel HDMI-nya. Jadi kalau standar itu dia cuma dapat DVB T2-nya doang. Kalau paket A dia dapat HDMI-nya juga. Kalau paket B itu dia bisa connect ke internet dengan WiFi dongle. Juga ada kabel HDMI-nya juga. Karena saya tidak butuh connect internet, ya nggak apa-apa, cukup paket A aja. Tapi buat kalian yang mau lebih full, lebih enjoy, mau nonton YouTube lewat TV, bisa tuh pilih paket B. Harganya lumayan sih, 200 lebih ya, sekitar 280 ribuan. Oke, yuk kita buka. Ini kotaknya isinya ada apa saja ya. Nah, sini ada ucapan terima kasih ya dari sellernya. Oke, bagus. Nanti bakal saya kasih bintang 5 dah pokoknya, sesuai dengan review. Dan ini ada kabel RCA untuk dihubungin ke STB dan TV ya. Jadi kalau kalian pilih paket standar, kalian hanya dapat kabel RCA saja, tidak ada HDMI. Kemudian di sini ada buku panduan pengguna ya. Oke, nanti saya baca-baca dulu. Kemudian ada remote ya. Ini remote-nya seperti remote DVD ya, kecil, ringkas dan ringan. Kemudian ada baterai ya, baterai 1000-an mungkin. Dan ini dia unitnya, set top box Paragon. Oke, di set top box ini dia sudah ada adapternya, jadi tinggal colok aja ke listrik, tidak perlu adapter eksternal ya. Dan dia bentuknya mirip kayak DVD, cuman lebih kecil ya. Di sini ada slot USB, kalian bisa tancapin untuk nonton video dari flash disk ya. Atau kalau kalian pilih yang paket B yang ada WiFi dongle-nya, nah WiFi dongle-nya itu bakal ditancapin di sini. Ya, nantinya WiFi tersebut bisa terhubung ke WiFi rumah ya. Maksudnya dongle tersebut bisa terhubung ke WiFi rumah dan kalian bisa nonton YouTube, video, Netflix di TV kalian dengan alat ini. Oke.
Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di sini ada beberapa soket ya, beberapa ini jack. Di sini ada RF in, ada RF loop, koaksial, HDMI, video, dan saklar. Ya. Jadi ini saya jelasin satu persatu. RF in adalah input antena. Nah, untuk antenanya kalian bisa pakai antena TV yang lama nggak apa-apa. Atau kalau mau lebih bagus, kalian bisa beli antena TV digital. Biasanya antena TV digital itu tipis ya, atau bentuknya kecil. Nah, terus di sini ada RF loop. Nah, RF loop ini untuk menghubungkan antena tersebut ke TV ya. Jadi kalian bisa gunakan satu antena untuk dua alat. Yang satu buat STB-nya, yang satu buat TV-nya. Jadi apabila kalian mau berganti ke channel analog bisa. Jadi alurnya antena ke sini, ke RF in. Nah, kalian beli lagi nih kabel untuk dicolokin ke RF loop ini, terus dicolokin ke TV ya. Jadi di seri gitu. Antena ke sini ke STB. Nah, STB keluar dari sini ke TV. Jadi kalau kalian mau lihat digital tinggal klik AV atau HDMI, tergantung kita pakainya apa. Tapi kalau kalian mau pilih siaran TV analog, tinggal pilih aja TV, nanti makanya langsung dari antenanya, enggak dari STB-nya. Nah, sebelah ini ada kabel HDMI. Nah, ini output HDMI yang nanti kita colokin ke TV ya. Nah, HDMI ini tidak semua TV support ya, terutama TV-TV tabung tidak ada HDMI-nya, jadi masih pakai RCA. Nah, ini kabel RCA ini kalian juga pasti udah tahu, ini kabel untuk dihubungin ke TV ya. Ini ada video, audio, dan ya audio kanan kiri. Kabelnya seperti ini nih. Kalau hilang atau rusak bisa beli juga di toko elektronik murah. Ini semeter paling cuman 5.000 apa 10.000 ya. Murah dah. Terus sebelah sini ada saklar untuk menyelamatkan modul STB-nya, dan ini ada colokan listrik ya. Oke. Ayo kita coba. Oke, ya, kali ini saya akan menyobanya di TV saya, yaitu TV LCD ya, RLG. Nah, TV ini masih TV analog walaupun tampilannya tipis ya. Nah, untuk lubang-lubang di TV ini kita lihat dulu. Nah, di sini ada lubang HDMI, nanti kita colokin ke STB-nya, dan di sini ada lubang-lubang RCA. Nah, kalau di TV saya ini yang kuning ditaruh di sini, yang hijau, dan yang merah dan putih di pojok sini nih. Itu tergantung TV-nya ya. Kalau TV kalian merek Samsung mungkin beda lagi, atau yang dan sebagainya ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat di sini ada petanya ya. Yang kuning ditaruh di hijau, yang merah dan putih audio di LR. Nah, oke. Yuk, sekarang akan saya pasangkan dulu kabel-kabelnya ke STB-nya. Oke, saya akan menggunakan kabel HDMI ya. Ini lepas dulu penutup dari soketnya, lalu kita hubungkan ke lubang HDMI. Oke. Nah, yang satu laginya ini dihubungkan ke lubang HDMI TV. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal hubungkan kabel antena ke STB-nya ya. Untuk kabel antena nanti dihubungkan ke ini ya, RF in. Nah, yang sebelah sini lubangnya ya. Nah, untuk antenanya jangan salah pilih antena ya. Gunakanlah antena khusus digital yang sudah ada boosternya ya. Nah, ini contohnya saya menggunakan antena merek Toyosaki ya. Ini antena yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk konversi TV analog ke digital. Harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan saja. Nah, jadi spesifikasi untuk bisa dipakai di TV digital di STB atau set top box adalah: pertama, antena tersebut harus bisa outdoor. Yang kedua, panjang kabelnya minimal 10 meter. Yang ketiga, dia sudah punya booster. Nah, jadi kalau misalnya 3 itu sudah terpenuhi, nah, ini sudah kemungkinan besar berhasil ya. Nah, oke. Untuk penyambungannya kalian tidak usah khawatir.
ada buku panduannya, tapi di sini saya akan kasih tahu cara menyambung antenanya ya. Nah, ini kabel 10 meter nih. Ini ibaratkan si antenanya ini dia ada di luar ya. Nah, ini kabel 10 meter dihubungkan ke ini ya, chargernya. Nah, ini dihubungkan ke yang ada ulirnya nih, yang ada dratnya. Kalian bisa lihat di sini, saya zoom dulu. Ya. Di situ ada dratnya. Nah, sambungin seperti ini, lalu putar umurnya ya. Sampai sedikit kencang ya. Jangan terlalu kencang ya, khawatir patah. Oke. Kalau sudah seperti itu, di sini ada satu buah lubang dan ada satu kabel. Nah, lubang yang ini di sini ada tulisannya itu untuk TV 2 dan yang kabel ini untuk TV 1. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak lubang yang di STB tadi, yang ini. Jadi alat ini, si antena ini, set antena ini dia bisa dipakai di 2 TV sekaligus ya. Jadi bisa dipakai di 2 STB. Mau di STB ruang tengah atau di STB kamar ya, dua-duanya bisa. Tinggal kalian beli saja konektor antena yang male ya. Lalu beli juga konektor antena yang female, lalu beli kabelnya. Udah ya, dipasang di STB yang satunya lagi. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan satu STB saja, jadi hanya menggunakan TV 1 saja ya, kabel bawaannya. Nah, untuk kabel yang dari si adapter antena, nah ini dicolokin ke RF in ya, atau input antena di STB-nya. Nah, lalu si adapter antenanya dicolokin ke sumber listrik ya, PLN 220 volt. Oke. Jadi dari antena ke adapter, dari adapter ke STB ya, dan adapternya disolokin. Untuk hasil yang lebih baik, antena ini sebaiknya ditaruh di luar saja ya. Ini saya contohkan, saya akan taruh di depan sana ya, di teras. Karena emang kabelnya juga lumayan panjang untuk mempermudah menerima sinyal. Oke, itu antenanya sudah saya taruh di atas mobil ya. Jaraknya sekitar 9 meter dari STB ya. Ini kabel menjuntai sementara. Sebaiknya sih di atas ya, pakai tiang, tapi ini karena judulnya unboxing, nah coba-coba aja, jadi sementara sepertinya. Oke, setelah pengkabelannya selesai, nah selanjutnya kita konfigurasikan STB-nya ya. Nah, oke, kita nyalakan dulu TV-nya. Pastikan source-nya itu sudah ada di HDMI ya, karena kita pakai kabel HDMI. Kalau misalnya pakai kabel RCA yang 3 biji itu, pastikan source-nya ada di AV ya. Untuk pengaturan source di TV LG punya saya ini cukup klik input. Nah, di sini kalian bisa pilih-pilih mau HDMI, AV, TV ya. Kalau TV itu di analog, kalau AV itu kabel RCA, kalau HDMI ke STB itu jadinya digital. Oke. Selanjutnya kita nyalakan STB-nya. Tunggu beberapa detik sampai booting ya. Nah, ini sedang boot. Oke, muncul tampilan awal. Nah, kalau kalian beli STB dari pabrik yang belum diprogram apa-apa, muncul seperti ini ya, init install, tidak bisa langsung dipakai. Ini harus diprogram ya, channel-channelnya di pencarian otomatis. Nah, ini kalian klik bawah terus ya, bawah ke bawah. Nah, berikutnya ya, oke. Nah, di sini kalian klik mulai pencarian ya, klik OK. Nah, tunggu saja pencariannya ya. Nah, ini baru 11% udah muncul 5 channel ya. Semakin tinggi kalian meletakkan antenanya, semakin banyak channel yang bisa didapat ya. Tapi untuk STB standar yang seperti ini, itu maksimal hanya 50 channel ya, mau setinggi apapun, mau sebagus apapun antenanya. Oke, kita tunggu saja sampai prosesnya 100% ya.
Oke, tadi hasil pencariannya dapat 31 channel ya. Lumayan banyak dengan antena yang cuma ditaruh di teras ya. Apalagi kalau ditaruh di atas mungkin bisa sampai 50 ya. By the way, ini saya lokasinya di Depok kota ya. Kalau di daerah mungkin 50 ya, atau saya kurang tahu. Yang jelas ini sudah cukup ya. Ini udah bisa dipakai, kalian bisa atur-atur sendiri. Mau ganti channel tinggal klik OK lalu pilih channelnya. Oke guys, sekian video review unboxing saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila kalian bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab secepatnya ya. Nah, saya Muhammad Edik Fidjatullah sebagai admin channel mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Illuminati. Josh.